Karena buat saya untuk orang bisa mengerti apa yang dia kerjakan seenggaknya tuh 3, 4, 5 tahun. Setahun 2 tahun kamu baru mengenal dunia kerja itu apa. Bener nggak? Kamu kok saya itu di dunia sekolah itu pendidikan pas saya universitas setahun 2 tahun saya nggak tahu saya pelajari loh. Yang penting masuk kelas, ujian bisa, selesai, keluar nilai, pulang. Jujur, tapi kita mulai mau mengerti apa itu kita punya kuliah, pendidikan itu saat masuk ke tingkat 3, apa semester 5 karena mulai konsentrasi. Karena di situ kita akan udah mikir kita skripsi mau apa, konsentrasi mau ngambil apa, seenggaknya kan itu. Kita kan baru mikir tuh, oke konsentrasi gue ini, kalau ini berarti nanti gue kesini. Nah ini mereka baru mikir. Setahun 2 tahun kan enggak? Semua mata kuliah wajib. Ibaratnya kalau di sekolah ada matematika, fisika, yang wajib kita ambil, yang udah ada kurikulumnya. Makanya di tahun ketiga kita baru bisa mengenal apa yang kita kerjakan. Saya setahun 2 tahun tuh nggak tahu loh teori psikologi ini, psikologi. Saya ingat, jujur saya nggak ingat. Itu baru saya pahami setelah saya masuk ke semester 3 karena di situ udah mulai penjurusan. Baru saya ngerti itu apa namanya self esteem. Baru ngerti itu saya. Baru mulai mempelajari oh ini berarti fungsinya ini. Tahun berapa? Mana saya mau baca segitu tebel buku psikologi kepribadian. Aduh. Tebel kan psikologi kepribadian? Betul. Jadi buat saya kalau setelah 2 tahun itu berarti dia baru sudah mulai mengenal dunia kerja. Nanti dia sudah mulai tahu nih apa yang diharapkan dari dia sebagai seorang karyawan. Di ketiga baru dia bisa recreate dia punya image diri di perusahaan di tempat kerja. Dia baru menciptakan dia punya image sama integritasnya, kemampuannya semangat, ya kan, skillnya, komunikasinya, itu kan baru muncul. Setelah 2 tahun kerjaan ini, kerjaan itu, ya kan? Kamu kalaupun kamu ada ide terbatas yang dipakai, itu bukan karena kita sebagai superior kamu pakai, tapi ada hal yang lebih besar yang harus kita putuskan, kerjakan dibandingkan dengan kamu punya ide. Ide kamu bukan berarti ditolak, tidak. Mungkin sesuatu nanti kalau kamu sudah pada posisi tertentu, mari kita bahas ide itu. Jadi jangan pernah menganggap superior kamu itu lupa dengan ide kamu, dengan semua ide kamu ucapkan. Jadi itu aja ibaratnya kalau begitu. Yang saya tangkap sih, ibaratnya pengalaman saya selama saya kerja terus hire orang segala macam tuh ya mental lah. Dia tuh mentalitas dia untuk masuk ke dunia kerja tuh anak milenial zaman sekarang kurang. Karena mungkin otaknya dia akan mungkin kalau misalnya mentalnya kayak gitu akan lebih kepake saat itu jadi entrepreneur. Beda loh mental entrepreneur sama mental kita kerja di perusahaan beda loh. Entrepreneur kamu gak akan mau dikekang. Ya gue mikir kayak gini, gue mau ngerjain kayak gini segala macam suka sama gue. Mau hasilnya gimana suka sama gue. Kalau di perusahaan sesuka-sukanya kita tetap ada rules and regulation yang kita nggak boleh keluar dari sini. Nah itu loh Kak, tulis kan selama 1 sampai 2 tahun kan baru pengenalan dengan dunia kerja. Iya. Nah cara mereka untuk adaptasi itu loh di lingkungan kerjanya seperti apa sih? Caranya bergaul. Adaptasi dengan lingkungan plus kerjaannya karena bergaul. Karena gini, kita ngomongin contoh di HR di perusahaan startup dengan HR di perusahaan yang sudah established itu berbeda jauh. HR di perusahaan established itu mereka sudah punya pagu yang jelas. HR di perusahaan startup you have to start from the scratch. Kalau ibaratnya job desk ada, KPI ada, ya kan? Terus kamu punya SOP ada, you have to start from the scratch. Caranya apa? Kalau kamu anak baru lulus dimasukin HR di sana, kalau kamu emang udah pas
masih bisa bikin job desk, KPI, PMS, performance management system. Kalau kamu tidak bergaul, gimana caranya? Kamu emang sudah tahu pasti job desk di finance itu seperti apa, di IT kayak gimana, di compliance kayak gimana, di digital marketing gimana, di marketing seperti apa. Kalau kamu nggak bergaul, kalau kamu nggak nanya. Jadi kalau mau di perusahaan startup itu harus banyak bergaul dari atas sampai bawah. Jadi jangan cuma mau bergaul dengan yang atas aja. Misalkan memang yang tahu apa yang diharapkan dari seorang karyawan itu atasannya langsung. Misalkan kalau marketing berarti either direktur marketing atau manajer marketing atau GM marketing. Tapi kan kamu nggak mungkin naik ke direktur marketing, Pak, job desk sales apa? Ya nggak sih? Kalau kamu naik gitu ke sana, pasti akan jawab balik ke kamu. Guna kamu di sini apa? Iya kan? Artinya saat kamu datang ke dia, kamu sudah seenggaknya punya satu blueprint. Entah kamu ngambil contoh dari mana, kamu sudah ada bahan untuk bisa coba dia. Iya kan? Maksudnya kamu bilang, kalau kamu datang nol, Pak, ini job desk apa yang bapak kamu tulis? Pasti akan ditanya balik, guna kamu di sini apa? Itulah gunanya kamu. Saya nggak bisa menuliskan. Kalau kamu tuliskan, kalau habis itu kita diskusi kan seperti itu. Tapi itu makanya kalau saya saranin, sebenarnya kalau di dunia kerja itu saya sendiri melihatnya, saya nggak tahu kalau orang perusahaan startup itu jauh lebih menarik dibanding perusahaan established. Kenapa? Tantangannya lebih banyak. Kamu punya ide, mungkin nggak 100% dipakai, tapi lebih dari 50% dipakai, 40% berkembang. Jadi kalau kamu ingin berkarya yang you want to make atau achieve something, itu akan lebih mudah di perusahaan startup. Kenapa? From the scratch, nggak ada masalah. Kalau di perusahaan established enaknya apa? Kamu udah ada pagu, udah ada SOP. Masuk jam berapa? Misalkan mau dibikin, disuruh analisis sebuah pekerjaan, analisis. Pasti kan kalau di perusahaan established itu udah ada matrix, jauh lebih mudah. Tetapi untuk kamu bisa mengecek sesuatu akan lebih sulit. Kenapa? Semua orang bisa mengecek itu dengan cara yang sama karena sudah ada tangganya sendiri. Kalau perusahaan established kan enggak, you have to make something. Jadi buat saya perusahaan startup itu jauh lebih menarik. Kenapa? Kayak apa ya? Kamu tuh kayak nyusun Lego dari awal. Buat saya, cuman ibaratnya saya itu bukan tipe karyawan banget, so. Mungkin bisa kelihatan ya dari bentukannya, saya tuh bukan tipe karyawan banget. Jadi gimana tadi? Ayo lo. Jadi bukan tipe karyawan banget. Jadi saya tuh lebih banyak, saya tuh punya banyak ide yang bisa saya tuliskan. Kalau kayak di perusahaan saya sekarang saya kerja, hampir semua SOP, bukan hampir, bahkan semua SOP itu saya bikin. KPI pertama kali saya bikin, job desk pertama kali saya bikin, dengan harapan HR yang sekarang bisa mengembangkan itu semua. Iya dong, kita dengan segala keterbatasan saat itu saya bikin. Itu kan artinya dengan source yang terbatas, waktu yang terbatas, saya bisa melakukan sesuatu. Tapi kan tidak sempurna, ini kan harus disempurnakan. Dengan adanya pergantian orang, berarti ada orang baru segala macam dan bisa lebih fokus ke HR, ini kan harus bisa dikembangkan. Kalau tidak dikembangkan kan artinya ada sesuatu yang salah dengan si pemegang posisi itu. Gitu. Jadi kalau adika, misalkan kamu jangan pernah takut ide kamu bisa dikembangkan sama orang, bagus, artinya you help people to make something. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Kalau sekarang tuh bilangnya kamu yang ngerjain tapi diakuin orang, jangan pernah takut itu, karena pada akhirnya kemampuan kamu tidak
sama orang, justru berkembang kan? berkembang, iya kan? Sekarang gini, contohnya gini, kamu ngajarin kelas 1, kamu sudah di kelas 1, terus saat kamu di kelas 6 ngajarin kelas 1, apakah iya ilmu kamu yang dapat itu? Tidak. Artinya kalau kamu sudah berbagi ilmu ke orang, kamu sudah lebih dari itu belajarnya, iya dong. Nah tapi sekarang itu saya yakin di setiap perusahaan banyak orang yang takut KPI-nya diambil sama orang, banyak. Nah itu banyak kejadian sama anak-anak fresh grade. Harus ya, kalau saya bilang jangan pernah takut, karena kalau memang superior kamu itu orang yang sangat objektif, terlepas dari semua hal yang ada, pasti akan melihat itu. Ya nggak? Sekarang gini, oke, saya KPI diambil orang, terus diambil hasil kerjanya kan, kamu punya otak kemampuan nggak diambil? Ya kalau bisa diambil ya sudah, Anda silakan, tapi tolong dikembangkan. Kalau pas lagi dikembangkan ke temannya ke kamu, akhirnya orang-orang pun akan tahu pada akhirnya yang punya kemampuan itu kamu, bukan dia. Artinya hasil kerja di kamu itu pasti akan dipertanyakan. Nah itu maksud saya, jangan pernah takut berkompetisi, karena kompetisi itu gimana caranya? Bukan kamu lebih baik dari orang, lebih baik dari diri kamu sendiri. Dan itu bukan klise ya, tapi itu emang mental yang harus ada. Tapi banyak di setiap kantor, silahkan tanya, silahkan ditanyakan masing-masing perusahaan yang ada. Saya yakin ketakutan akan hasil kerja dia bersama orang itu pasti banyak dan besar, pasti, karena itu berhubungan dengan performance management. Yes. Penilaian kinerja berhubungan dengan payroll, salary, jelas, gradingnya dia, nah, promosi, karir, iya, atau bahkan bisa dimusi. yes. Ya, tapi maksud saya jangan karena hal itu membuat kamu menjadi tidak ingin berbagi ilmu dan menjadi menutup diri. Jangan. Ya biarin aja, kalau mau ambil silakan aja ambil. Ya bersyukur ya, bagus kalau diambil ya, artinya kamu melepas satu tanggung jawab, kamu bisa berfokus ke tanggung jawab yang lain. Ya udah ambil lagi sih. Nah itu sih yang sekarang tuh jarang banget ada mental kayak gitu, karena bukan salah sih, berarti itu manusiawi ya, karena zaman sekarang semua orang butuh payroll juga. Yes. Tapi ibaratnya jangan sampai hanya kamu kehilangan kamu punya kemampuan aslinya. Jadi satu, jangan komunikasi penting. Nah gini loh, banyak yang cerita nih Kak. Siapa yang cerita? Teman-teman minum ya? Iya siap. Fresh grade itu kan bekerja di startup. Nah mereka itu banyak yang mengeluhkan kalau mereka adanya penolakan di lingkungan kerja. Karena mereka mengawali HR. Iya. Yang HR dengan stigma. Betul. Ini kok gini kan? Ini kok anak baru lulus, masih muda, kok berani-beraninya ngatur-ngatur kita. Ya gitu. Terus ada juga yang masih awal-awal bekerja, terus mereka masih blank lah ya Kak ya. Terus mereka coba komunikasi sama divisi yang lain, ternyata divisi yang lain itu nggak mau berbagi. Itu gimana tuh? Berbagi job desk mereka. Attitude karyawan ini bagus atau? Kembali lagi kayak gitu sih. Komunikasi pertama, kedua attitude. Nah, kalau kamu ibaratnya attitude kamu udah merasa paling benar, jangan berharap orang berbagi sama kamu. Jadi misalnya gini, ngerasa kamu orang paling benar, paling ngerti, paling bisa, orang berbagi sama kamu. Pasti enggak dong, pasti ini apaan sih orang itu ibaratnya penolakan itu masuk satu hal yang aja. Tapi gimana caranya kamu HR itu kan jadi jembatan antara karyawan dengan manajemen. Iya dong, di tengah-tengah nih, ibaratnya kalau ibaratnya bemper lah. Bempernya manajemen dan karyawan, bempernya karyawan dan manajemen. Ya kan? Nah gimana cara dia mau berbagi? Akhirnya kan kamu memposisikan diri kamu sebagai teman dengan divisi lain. Misalkan oke, kamu staff HR, terus diminta sama bos kamu mau coba komunikasi sama orang finance. Dimulailah dari staff. Kamu harus tahu leveling. Jangan tiba-tiba masuk
Manager. langsung ngedeketin manajer ke supervisor, pasti staffnya pasti akan melihat apaan, Merasa nggak dianggap gitu ya. iya kan? Tapi kalau dia masuk ke staff, ajak ngobrol sebagai temen, terus oke gue mau nanya dong, misalnya sebenarnya kerjaan lo tuh sih finance, gue mau ngerapin job desk nih, biar semuanya enak, iya dong, pasti kamu kan akan lebih welcome, ya kan? Kalau dibandingin dengan cara observasi terus ngedeketin supervisor, orang stigmanya apa? Pasti akan udah jelek. Kalau kita ngomongin di kantor ya, itu realita. Kita nggak bisa mengharapkan orang terima kita langsung, itu nggak mungkin. Apalagi dengan HR dengan segala stigmanya. Oh, jangan harap. Nah itu, karena nanti kalau udah kayak gini, ya kan, pasti akan ada omongan dari staff ya. Kalau staff yang sudah merasa nggak tahu, gue tanya dia ke bos gue. Bisa ada, tanya ke bos gue, pasti kayak gitu. Jadi gitu ya, mungkin nggak kenal bos gue. Jadi kalaupun mau masuk ke bos ya, kalau kamu emang kurang percaya diri, katakan, dan takut dengan penolakan, coba aja masuk lewat anak buah dan staffnya, dan jadikan staffnya sebagai jembatan antara kamu dengan bos ya. Sangkanya staffnya kan merasa dianggap sama kamu. Kan semuanya, semua orang kan ingin merasa dianggap dan ingin merasa ada andil kan. Pasti kamu nggak mungkin kamu kerja nggak dianggap, nggak ada andil, pasti kamu marah. Yakin saya, kamu pun pasti sama, kan? Saya pun pasti sama, pasti kita ini merasa dianggap. Itu hal yang manusiawi. Nah, masuk dari situ. Jadi jadikan orang yang selevel kamu, kita jadi jembatan dengan pihak yang di atas kamu. Jadi cross divisi ya. Kalau misalkan ada divisi, kamu nggak butuh orang, bos kamu ya, kamu punya langsung superior ya, ibaratnya kayak jadi mentor kamu. Itu cara. Jadi kalau penolakan, dia tuh itu kan seperti apa? Pendekatan yang dilakukan ke Salah-salah ke orang-orang. Jadi seperti apa? Di perusahaan itu kan pasti ada key person. Yes. Key person nggak mesti di level manager atau supervisor loh. Kadang-kadang ada key person di level staff. Apalagi di perusahaan startup. Kan di perusahaan startup itu jarang melihat umur atau posisi. Yang lihat kemampuan dan pola pikir. Kalau di perusahaan established akan dilihat pengalaman, akan dilihat kamu punya yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya di perusahaan startup itu jarang berarti kamu punya kemampuan, pola pikir segala macam, bisa dipromosiin jauh bisa. Tapi kalau misalkan kamu merasa, aduh gue belum mau nih di posisi itu, kamu udah bilang sekarang, kamu bisa jadikan key person. Itu loh di perusahaan startup.